Influenza, selamat datang di Bapel, bahas film bersama gue Bagaska. Dan ini nggak tahu ya, tiba-tiba suara gue lagi agak hilang, entah kenapa. Gue nggak tahu bisa ngapain beberapa hari lalu. Tapi beberapa hari lalu gue diundang ke press screening untuk film Labinak. Mereka ada di sini dan seperti biasa kita mendapatkan kesempatan untuk meliput seperti apa press conference-nya. Jadi langsung aja kita ke press conference. Let's go. Hai Influenza, udah lama banget ya gue nggak liputan seperti ini. Dan hari ini gue sudah ada di Plaza Senayan untuk menghadiri press screening untuk film Labinak. Seperti apa keseruannya? Udah tanpa basa-basi langsung aja. Udah lama banget kayak gini ya. Udah langsung. Selalu mendapat perjalanan baru ya, istilahnya kalau bagi aku kayak gitu. Jadi saat ketemu dengan Pak Dilip, Pak Sanjeev, terus ada PJ kayak gitu ya, sangat sesuatu yang saya sambut gitu, visioner yang sangat sekali untuk membangun industri film kita kayak gitu ya. Kita tahu horor selalu dengan kuntilanak kayak tadi kata Pak Sanjeev kayak gitu, terus ada pocong, ada tuyul kayak gitu ya, segala-galanya. Tetapi bagiku penonton kita sudah harus ada bentuk lain kayak gitu loh, pada bentuk lain kayak gitu. I don't know, mungkin kok jadi bahasa Inggris juga ya? Ya nggak apa-apa, bagian aman. Semua itu memang jarang-jarang ini. Jarang-jarang ini. Lanjutkan. Jadi iya. Ngomong apa tadi nih? Jadi maksudku jadi sesuatu yang baru lagi kayak gitu. Jadi saat Pak Dilip mengatakan ke aku bahwa wow ini ada kanibalisme ya gitu ya. Oke. Kita tidak mau yang jadi terlalu ini menggurui kayak gitu ya, sesuatu cerita yang sangat menggurui atau film yang sangat menggurui. Kita hanya menyuguhkan bahwa kanibalisme itu sebenarnya masih ada sampai sekarang, mungkin bentuknya yang berbeda. Pertanyaan Pak Dilip dan Pak Sanjeev kepada saya itu waktu itu adalah, masihkah ini ada di era sekarang gitu. Secara harafiah kita go to deep web, masih ada. wow. Secara tidak harfiah, kenyataannya ini terjadi. Karena itulah kita memutuskan bahwa karakter kita adalah seorang guru, di mana ini mencerminkan ya masyarakat kelas bawah. Kita ingin naik ke atas, itu caranya seperti apa? Pendidikan. The problem is pendidikan itu tidak murah. Relevan ini Najwa ini tuh sangat ini ya, sosok ibu yang sebenarnya itu bisa ditemukan di semua ibu yang sudah menjadi ibu gitu, karena kan bagaimana menceritakan bahwa sebenarnya tuh pengorbanan seorang ibu ya dalam keadaan terhimpit pun, keadaan yang menakutkan pun untuk seorang ibu, tapi kalau untuk berkorban untuk anaknya itu pasti akan dia lakukan. Jadi itulah pengorbanan untuk seorang ibu terhadap anaknya ya, sampai sejauh itu gitu, sampai mau mengorbankan nyawanya sendiri. Yes, terus ngobrol sama Naila dan juga jajaran cast lain, gimana untuk adegan-adegan yang cukup intens? Kebetulan saya sudah pernah bekerja sama dengan Naila sebelumnya, jadi nggak terlalu sulit ya untuk bangun chemistry ataupun punya chemistry terhadap Naila, karena memang pada dasarnya anaknya sangat manja sekali. Jadi dia sampai sekarang juga memanggil saya ibu. Jadi nggak susah sih, nggak sulit buat saya sama Naila. Yanti ini tuh dia adalah anak yang emang tumbuh dalam kekurangan ya. Jadi banyak keinginan dia yang cuman dia bisa akses lewat sosial media sebelumnya. Makanya pada saat dia dihadapkan ada pilihan untuk bisa hidup di dalam mimpi-mimpinya, dia memilih untuk masuk ke dalam itu. Makanya sebenarnya menurut aku Yanti ini bukan karakter yang jahat sebenarnya, cuman karena dia tergoda atas kemewahan, atas mimpinya, makanya dia bisa terjerumus ke dalam itu. Jadi ya gimana melihat kadang kita kayak kalau misalnya dikasih pilihan kan pasti pengennya yang enak-enak aja ya, cuman kadang kita nggak mikir akibatnya kayak gimana. Rati ini kan juga stuck sebagai nggak cuman menghantui saja, tapi ternyata sebenarnya
banyak sekali pesan-pesannya dari Ratih ini. Jadi memang intensinya adalah untuk melindungi, tapi memang karena stuck, how do you say that? Stuck in between two worlds, ya kan? Ya kan, di alam baka dan di dunia ini mungkin dia seperti layaknya seorang like a ghost yang belum nyawanya tenang. Jadi memang Ratih sebenarnya dia stuck di antara dua dunia, tapi at the same time juga memberikan pesan itu bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar, dan makanya dekat banget sama Najwa untuk ngasih tahu. So akhirnya aku bisa juga spill bahwa Ratih banyak sekali layer-layer dari karakternya, dan semoga mendapatkan pesan yang disampaikan oleh Ratih ini ya, bahwa ternyata memang yang baik itu belum tentu benar-benar baik. Kalau menurut aku pribadi, karakter Eva itu interesting banget karena emang dia itu kayak produk dari keluarganya kali ya, produk dari budaya yang udah dibangun selama berabad-abad lamanya. Kadang kan kita tuh kalau ngeliat misalnya cerita kayak gini, apa cerita kanibal gitu, kita kayak gue sih nggak akan mungkin ya bisa gitu masuk ke sekte seperti itu gitu, atau teman-teman gue nggak mungkin lah gitu. Padahal ternyata ada banyak kayak semacam psikologi dan budaya-budaya yang terbangun itu secara halus banget di organisasi kita. Kayaknya mungkin salah satu hal mencoba untuk memutarbalikkan hal yang biasa orang takutkan. Biasa kita takut dengan orang yang bentukannya menyeramkan, tapi aslinya banyak kita sering ketemu ternyata mereka nice. Nah ini paling konsepnya dibalik, dia tuh sangat gentle, sangat pengertian, sangat subtle, sangat mendengarkan dengan baik. Dia pendengar yang sangat baik. Tapi hal itu akhirnya mungkin gara-gara dia terlalu tenang, dia sudah melakukan hal itu secara ratusan tahun. Jadi it's just another day in the office. Menjadi contoh bagaimana relevansi dengan sekarang ya, bagaimana kita di suatu tumpuk kekuasaan dan ambisi itu harus meneruskan, dan termasuk pada keturunannya yang punya darah payung emas. Jadi mungkin kalau di dunia nyata sekarang adalah bagaimana orang saling berebut untuk mendapatkan sebuah usaha, atau mungkin merebut sesuatu dan bertahan di atasnya, dan ya mungkin menjadi contoh untuk orang-orang yang greedy ya, supaya jangan terlalu greedy dan lihat ke bawah. Iya, jadi kurang lebih seperti itu untuk press screen ini, juga press conference untuk film Labinak. Mereka ada di sini. Ya, tanpa basa-basi, ini baru di belakang ada properti. Tapi memang sebenarnya kalau misalnya gue udah nonton filmnya dan juga ngeliat propertinya, emang terlihat menjijikan sih. Nah, ya udah tanpa basa-basi langsung aja kita kembalikan saja ke Bagaska yang ada di studio. Pertanyaannya adalah kenapa dari ratusan lagu yang sudah terekam di memorimu Najwa, lagu itu yang muncul. Semakin cepat kamu menemukan penyebabnya, tentunya semakin baik. Kamu harus segera dipulangkan. Labinak, mereka ada di sini. Film ini terinspirasi dari urban legend tentang praktik kanibalisme. Dilansir dari berbagai sumber, film ini menceritakan Najwa, seorang guru di kota kecil yang pindah ke Jakarta demi masa depan putrinya, Yanti, setelah menerima tawaran mengajar di sekolah elit di sebuah yayasan. Namun rumah barunya justru menyimpan banyak teror. Bahkan di rumah itu menyimpan petunjuk dari arwah-arwah gentayangan korban praktik kanibalisme kuno. Ini dijalankan oleh para pemilik yayasan. Saat ritual mematikan semakin dekat, Najwa harus melawan kekuatan gelap demi menyelamatkan dirinya dan anaknya agar tidak menjadi tumbal ritual kanibal selanjutnya. Kurang lebih seperti itu untuk sinopsis dan juga press conference dan juga press screeningnya seperti apa. Nah kali ini gue pengen review jujur untuk film Labinak.
mereka ada di sini. On a note ya, bahwa Bagaska itu not a big fan of horror movie, itu satu. Dan kapan terakhir kali Bagaska nonton film kanibal? Hampir nggak pernah sebenarnya. Even yang cult classic ya, Cannibal Holocaust, yang orang-orang percaya bahwa kayak saking real ya nggak bisa ditunjukkan di TV ya, yang pasti ya. Even di YouTube kayaknya juga agak-agak ngeri deh gitu loh. Orang tuh saking percayanya kayak wah ini beneran, ini tuh tanpa practical effect, ini cult ini ada beneran. Well, mungkin dengan subjudul dari Labinak, yaitu mereka ada di sini, ini adalah producer statement, even director statement, apa ya, producer statement deh, atau penulis, gue lupa, bahwa memang kawanan-kawanan Labinak ini itu memang ada gitu loh. Ya even kalau nggak salah tuh penulis atau produsernya itu bilang bahwa memang riset sampai ke deep web dan segala macam, dan di era informatika teknologi mutakhir ini masih ada gitu yang namanya orang-orang seperti itu gitu loh. Jadi ya mereka ada di sini tuh sebuah tagline yang sangat dekat dengan kita, tapi justru dekat dengan kita jadi mengerikan gitu loh, karena kita ngomongin tentang Labinak ya kan, cannibal. Oke. Yang pasti gue bakal review jujur, mungkin seperti biasa Bagaska sudah menyediakan catatan yang sudah disediakan, yang sudah ditulis pas Bagaska lagi nonton filmnya. Apparently catatan gue pertama selain adalah not a fan of cannibal films adalah ibu dan anak yang sudah SMA ya, kayak nggak jauh umurnya secara pemilihan looks. Mungkin secara, kalau nggak salah para pemainnya sudah pernah bekerja sama dan project bareng gitu ya. Tapi untuk in this case gitu, untuk ibu PNS ya seingatku, kayak deket banget gitu. Secara looks loh ya, secara acting pun juga gue ngerasa gapnya juga tidak terlalu jauh gitu. Ya mungkin secara umur aktor memang jauh. Cuma gue ngerasanya sih di film ini kayak kenapa nggak dijadiin adik kakak aja gitu loh. Adik kakak yang emang trying to survive with their life gitu loh, kemiskinan dan segala macam, dan akhirnya mendapatkan kesempatan karena si anak ini pinter, dapat dari yayasan, dapat beasiswa segala macam. Karena mereka yatim piatu gitu loh. Jadi gue ngerasanya sih kayak deket banget umur mereka dari looks gitu. Cakep dua-duanya by the way, no offense gitu loh. Dan jadi ini ada satu scene juga, ini masih tentang looks ya, karena ada satu scene by the way ini bakal jadi spoiler review karena ada satu hal yang mereka tuh menekankan, tolong jangan di spoiler, tolong jangan spoiler segala macam. Jadi buat yang belum nonton filmnya silakan nonton filmnya dulu baru balik lagi ke Bapil Labinak. Nah ini juga buat filmmakernya jangan marah kalau misalnya gue spoiler di sini, karena kan saya sudah bikin spoiler alert gitu loh. Jadi silakan beranjak dulu dari sini gitu loh. Oh ya, ini ada tadi gue mau ngomongin tentang scene backwards ya, bukan backwards, 16 tahun lalu gitu loh. Ada scene 16 tahun lalu, backstory dari ibunya ini itu seperti apa. Lagi-lagi ngomongin tentang fisik, seperti tidak ada perubahan ya 16 tahun lalu. Coba deh kalau misalnya gue melihat 2016 itu kan hampir 10 tahun lalu, sekarang 2025. Kalau misalnya gue ngeliat diri gue yang di 2016 yang di YouTube gitu, kayak beda banget gue. Well, nggak terlalu beda sih, tapi maksudnya ada perubahan fisik lah gitu loh. Walaupun di film ini backstory-nya juga semacam flashback aja, singkat-singkat, tidak yang jadi inti dari film ini gitu loh. Ini juga satu hal yang menurut gue bisa dinotis dari gue adalah suspense-nya. Film ini bakal banyak banget mensajikan para penonton itu suspense dan juga dibilang jump scare, lebih ke building the suspense itself sih dibanding jump scare yang sebenarnya ketebak gitu loh. Ini kan Azhar Kinoy Lubis ya, Mas Azhar Kinoy Lubis ini gua ya sudah waktu itu datang ke press conference untuk Petaka Gunung Gede ya, yang waktu itu ada Asyel juga di situ. Mirip-mirip gitu loh kalau misalnya gue bilang secara bagaimana Mas Azhar Kinoy Lubis membangun tense-nya gitu loh, dan akhirnya mencapai puncak dari tense-nya yaitu adalah sebuah jump scare, atau bahkan gak ada apa-apa, atau bahkan jump scare-nya ya bukan hantu tapi adalah tikus atau emang bayangan atau apa semacam itu gitu loh. Oh, ini yang tidak ada di catatan gue, sepertinya ada satu adegan yang bukan jump scare but meant to be scary gitu loh. Gua ngerasa sih sebenarnya film ini memang gua nggak tahu ya, mungkin rempet A24
apakah gue ngomong seperti itu terlalu tinggi, tapi gue ngerasanya gitu. Lagi-lagi gue bukan a fan of horror atau suspense film ya. Tapi gue ngerasanya gitu dari film-film A24 yang gue tonton. Secara atmosfer, lagi-lagi. Secara atmosfer juga konsep sih. Ada satu scene yang bikin gue kayak, oke, ini ngeri. Jadi kayak semacam ada lampu tinggi sebenarnya, cuma ditutup pakai kain warna putih. Dan itu framingnya gue suka banget karena lampu itu tinggi, tapi di ujung ruangan, basically di ujung ruangan yang belum pernah dimasukin sama siapapun bertahun-tahun, ibunya masuk ke situ pelan-pelan, pas dibuka ternyata sebuah lampu. Itu sih salah satu yang berhasil, tapi kayak coming out of our life gitu lah, yang dekat dengan kehidupan kita, yang sebenarnya cuma lampu tinggi dihidupin pakai kain warna putih di ruangan gelap yang sudah tidak pernah didatangkan oleh siapapun lagi gitu loh. Nah ya itu lagi-lagi itu sebenarnya sebuah suspense yang klise sebenarnya. Klise, tapi untuk gua seorang penakut, Mas Azhar Kinoy Lubis berhasil menerapkan itu ke film ini. Nah, ini kan sepertinya gue masih ngomongin yang ngacak sih ya, yang menurut gue kurang dari looks-nya, terus ngomongin suspense juga. Gue masih banyak, jujur catatan gue banyak guys di film ini. Jadi untuk influenza jangan kemana-mana kalau misalnya masih mau denger reviewnya. Jadi tetap di Bapil Bahas Film. Influenza masih di Bapil Bahas Film. Kenapa gue barusan tuh? Nah, ini langsung aja ya, karena ini merupakan segmen ketiga alias segmen terakhir dari Bapil kali ini. Banyak banget catatan yang udah gue sediain untuk film Labinak ya. Mungkin yang bagus-bagusnya dulu kali ya, karena gue sangat apa ngomongnya ya, sangat memuji untuk tim sound design, untuk tim scoringnya juga. Mereka banyak banget pakai sound-sound yang emang bisa bikin bulu kuduk berdiri, merinding, dengan Pasogi Ritual ya. Pasogi Ritual itu menurut gue untuk performernya juga oke-oke banget. Gue suka banget bagaimana Mas Azhar Kinoy Lubis itu mendirect para performernya. Gue jujur penasaran. Kesalahan gue adalah di presscon tidak menanya gitu loh. Ini untuk referensi dance-dance ini dari mana, gerakan-gerakan ini dari mana. Karena kan seperti itu director's vision-nya yang emang harus luas. Terus juga harus tahu gitu loh maksud dari gerakan ini apa. Untuk ngomongin practical effect juga gue, itu believable. Itu mengingatkan gue ke Hannibal gitu loh. Makanan-makanan yang terlihat enak padahal gitu ya. Itu kayak nggak usah gue bahas lagi padahalnya apa. Tapi gue ya, itu mengingatkan gue ke Hannibal aja gitu. Prodes dan juga art dari film ini ya, itu lagi-lagi yang ngomongin tentang practical effect yang oke banget. Gue sangat termasuk gitu loh ke dalam filmnya gitu loh. Prodes-prodes dari rumah si temennya anaknya ini yang sebenarnya agak aneh juga sih gitu loh. Anaknya langsung percaya nih untuk baru kenal terus langsung diajak makan malam bareng. Habis itu melihat rumahnya yang semewah itu, dan ujung-ujungnya ternyata ya kan, ternyata ada sebuah kegelapan di balik kemewahan itu gitu loh. Jadi gue suka aja gitu loh. Mungkin kalau ngomongin kekurangan lebih ke story kali ya. X1 tuh dari film ini gue ngerasa urgensi untuk mereka tidak kabur dari rumahnya itu tidak ada. Kayak ya udah, kalau misalnya lu nggak percaya sama tuh guru, kenapa lu nggak kabur aja dari awal? Misalnya sudah dihantui nih lu sama si guru bahasa Indonesia matematika tuh ya, yang ternyata tidak ada, ternyata dia adalah hantu selama ini gitu loh. Ya dari situ aja kalau misalnya gue jadi si ibu atau anaknya, gue kabur dari tuh rumah gitu loh. Ini udah nggak bener, rumah ini sudah berhantu gitu loh. Tapi mereka tetap bertahan di situ sampai akhirnya di climax dari film ini adalah ya mereka terjebak gitu, terjebak dengan adanya ritual-ritual itu, dan akhirnya nanti aja. Nah, terus pas udah nyampe act kedua, ini mengingatkan gue ke satu film, bahwa world building yang dilakukan sama Mas Azhar Kinoy Lubis di film Labinak adalah world building yang juga vibes saya adalah film Get Out. Salah satu film horor favorit gue, filmnya Jordan Peele, yang sebenarnya Get Out ini kan ya itu satu kampung coy.
satu kampung. Jadi si karakter utamanya ini emang agak susah. Even dia berkali-kali keluar tapi gagal mulu dan akhirnya berhasil keluar sih, seingat gue ya, berhasil keluar gitu loh. Tapi gue nggak tahu ya apakah Mas Azhar Keanu Lubis dapat dari situ. Tapi yang gue inget pas lagi nonton film ini konsepnya Get Out banget gitu loh. Even ada kayak tumbal-tumbal. Kalau misalnya di Get Out itu kan tentang ya orang berkulit hitam yang menjadi tumbal gitu loh untuk para orang-orang berkulit putih yang menganggap bahwa orang berkulit hitam itu fisiknya lebih strong gitu loh, lebih strong dibanding orang kulit putih. Nah kalau Labinak ini ya basically bagaimana cara mereka menyembah dewa, gue lupa nama dewanya apa. Itu sebuah backstory juga sih yang kayak mereka dibuild-nya seperti itu gitu loh. Ada dewa, ada aliran sesat segala macem. Nah untuk di sini ya udah gitu loh, untuk mencari the next mangsa gitu loh, yang mau dipersembahkan kepada sang dewanya itu. Bedanya sih itu ya. Jadi kalau Get Out kan urgensinya untuk dia keluar tuh kan gede dan dia sangat pengen banget keluar tapi susah, walaupun ujung-ujungnya keluar gitu loh. Oh, satu konsepsi yang bukan gue suka ya, lebih ke gue notice ini Get Out banget, kayak ada semacam adegan hipnotis gitu. Adegan hipnotis yang ini ada banget nih di Get Out nih, tapi bedanya kalau Get Out pakai cangkir terus kayak diaduk gitu atau diapain. Kalau di sini ya emang dikasih obat aja gitu loh, si ibunya dikasih obat sama salah satu anggotanya ya, dan akhirnya pingsan gitu loh. Oke, mungkin gue bisa langsung ngomongin tentang ending kali ya. Ending yang berani sih Mas Azhar Keanu Lubis naruhnya di sini karena basically bad ending. Yang dimana sebenarnya ini yang gue harapkan pas gue nonton Bring Her Back gitu loh. Ya udah jadiin bad ending aja. The antagonist won, protagonis lost gitu loh. Antagonis mendapatkan apa yang mereka mau di sini, basically adalah mendapatkan mendapatkan tumbal yang sepadan ya, alias ibunya gitu loh. Si ibunya di sini ujung-ujungnya meninggal. Ya gue sih seneng ya, maksudnya dari endingnya gitu loh. Bitter gitu loh, bukan bitter sweet, malah bitter ending gitu. Akhirnya si kaum Labinak ini bisa melanjutkan ritualnya ke depan dan mencari ini yang lain, mangsa yang lain, tumbal yang lain. Walaupun lagi-lagi ini spoiler yang entah ya, gue nggak tahu nih kepentingan para filmmaker Labinak ini apa gitu, harus menutup mid credit scene yang ada dari film Labinak ini, yaitu adalah kehadiran legenda Indonesia gitu loh, si Sumanto ini. Gue kayak oke, ada beliau di sini ya. Memang ini kan film tentang Labinak cannibal gitu loh, yang dimana dia, si Sumanto itu terkenal dengan ya you guys know what he did gitu kan. Tapi maksud gue kenapa kayak harus ditutupin banget? Apakah emang bakal ada dia nih di Labinak di the sequel gitu? Dan apakah memang necessary ada Sumanto gitu di film ini? Karena menurut gue dengan ending seperti itu, walaupun masih banyak kekurangannya gitu loh, masih banyak kekurangannya dari film ini, ya buat apa gitu loh? Aneh. Karena kan maksudnya Sumanto itu kan udah jadi, memang orang ada yang ngeri, tapi ada beberapa orang juga yang tertawa mendengar cerita Sumanto itu gitu loh. Ya paling itu sih yang bisa gue komentarin ya tentang film Labinak. Mereka ada di sini. Seharusnya pas Bapil ini udah tayang, harusnya sih filmnya juga sudah tayang. Jadi jangan lupa ditonton dan give me your thoughts about Labinak. Mereka ada di sini. Mungkin sisanya bisa gue tambahin di komentar di Berita Nasional TV ya, di YouTube-nya nanti. Karena ini banyak banget sebenarnya catatan gue. Tapi waktu kita nggak cukup. Jadi terima kasih Influenza sudah nonton Bapil sampai detik ini. Kita ketemu lagi di Bapil bahas film selanjutnya.